Hello everyone, welcome back with me Jun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di penghujung akhir tahun 2025. Semoga teman-teman kita semuanya ya sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar, kemudian diberikan resolusi yang lebih baik di tahun depan, dan semoga tahun ini, tahun 2025 ini di akhir yang sudah tinggal menghitung hari, bahkan mungkin menghitung jam ya, kita senantiasa diberikan keberkahan dan hikmah sepanjang tahun ini, dan menjadi ready, anjay, menjadi ready untuk masuk ke tahun berikutnya. Uhui, amin, alhamdulillah, insya Allah. Luar biasa doaku untuk kita semua. Oke, hari ini akan ada masuk lagi nih ya. Ternyata Isekai, project Isekai itu sudah mulai melanglang buana. Bukan melanglang buana, saya sudah mulai diinvasi nih dengan project Isekai, dan ternyata juga peminatnya cukup banyak, alhamdulillah. Kalau begitu kita akan lanjutin lagi, karena memang ternyata ini ada sponsor utama dari project Isekai ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Shin ya. Kali ini dia beliau memberikan 3 rekomendasi lagi, dan ini dari unit yang berbeda. Ada catatannya nih ya gengs. Jadi katanya gini, kata Bang Shin, saya masuk project Isekai lagi. Kali ini dari unit More Jam. Unit idol dari Project Isekai terdiri dari 4 member. Hanasato Minori yang light brown, kemudian ada Kiritani Haruka biru gelap, kemudian Hinomori Shizuku light blue. By the way, dia ini saudara kembar dari Shiho ya, Leonid yang kemarin. Dan kemudian ada Momoi Airi yang pink, terbentuk dari 1 orang yang baru mulai menjejakkan kaki ke dunia idol, dan 3 orang yang sudah sepuh sebagai idol tapi pensiun akhirnya setelah melihat kegigihan dan keinginan polos serta kuat dari Minori, membuat grup More Jam terbentuk. Oke, berarti hari ini kita tidak masuk ke Leonid ya. Kemarin Leonid itu sudah bentukannya tuh kayak band-bandan gitu ya, teenage band gitu ya. Dan mungkin kalau sekarang masuk ke agak idol unit yang berbeda. Dan Sekai ini katanya dengar-dengar udah mulai masuk ke ranah anime juga ya, sudah ada filmnya juga. Jadi semakin luas nih pasti peminatnya. Oke, tidak usah berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk aja ke lagu pertama. Dan ini adalah lagu yang berjudul If, Project Isekai. Seperti apa itu If di Project Isekai kali ini? Let's go everybody. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? I'm so fucking ready. Let's go. Agak chill. Hari ini perkirakan aku berjalan tanpa mulai. Wah, ini sih lagi musim hujan sekarang. Oh, brutal juga nih keyboardnya. Oh, alright. Oke. Ini ketukan-ketukan Latin nih. Gitarnya juga melayang-layang. Dominan tapi ada di belakang. Perasaan yang terus menumpuk bersamamu seperti ini, berapa banyak yang akan kurasakan. So keyboardnya ngeri juga nih guys. Alright. Sederhana, simple. Enggak sederhana banget sih.
terdengar sederhana ya, tetapi ada scale-scale yang mengerikan terutama di bagian keyboardnya itu loh. Dentingan-dentingan yang sangat-sangat relevan karena membuat lagu ini moodnya tuh agak lebih beda. Meskipun terdengar seperti sederhana tapi enggak, ini sama sekali tidak sederhana. Scale-nya mengerikan loh ini, gengs. Lanjut lagi. Bahasa juga kan jalan-jalan. Yep. Oke, andai kita bisa dan berkata itu bagian dari manusia. Alright. Oh, itu selalu tuh ada gaya-gaya vokaloidnya. Alright. Oke. Terkesan seperti overtune tapi kayaknya overtune itu ada jawaban yang benar dan yang salah. Andaikan ada satu kehidupan lainnya, lagu tak bisa menyelamatkan. Oke. Tapi demi dirimu aku akan bernyanyi. Yes. Seperti keraguan ya. Oh, berubah deh. Enak juga kita. Ini tetap terlihatnya mari terus hidup. Oh, seperti harapan. Ada keraguan tapi ada harapan juga. Oke. Alright, everybody, ujungnya buntung. Gox itu dia If Project Sekai. Ada subtitle Indonesianya nih ya. By the way, dari subtitle ini udah bisa kelihatan banget tuh ada sedikit cerita-cerita yang mungkin bisa jadi apa ya, arti makna dari lagu ini ya. Dan lagu ini tuh gue ngerasa tuh kayak yang tadi gue bilang, seperti ada keraguan dan juga harapan. Biasa itu, di balik keraguan pasti ada harapan, atau mungkin dalam menggapai harapan ada keraguan. Apapun itu dibolak-balik bisa aja ya. Seperti orang yang lagi galau tapi itu kayak ditahan gitu. Bukan galau, mungkin galau lah atau punya cita-cita lah atau bermimpi lah atau apapun itu, cuma masih ditahan. Ditahan bukan berarti tuh bukan dia tidak bisa action atau apa ya. Ditahan tuh tapi kayak ditunggu momen yang tepat. Ini kayaknya kayak gitu sih ya. Dan dari kata if sendiri, dari judulnya if kan jika. Jika itu tuh sesuatu yang belum terjadi atau mungkin terjadi atau belum tentu terjadi. Lah sama aja. Jadi kalau jika tuh pasti ada gabungannya, ada sambungannya. Kapan, kenapa gitu ya. Dan ini kalau dari struktur lagu gue suka nih sebenarnya, tadi gue bilang cukup sederhana tapi nggak sederhana yang seperti yang kita kira ya. Karena verse-nya tuh kalau misalnya kita bagian vokal itu emang lebih ringan gitu. Terus dengan suara-suara idol-idol yang apa ya, tipis-tipis renyah gitu ya kan, kalau kesandung dikit langsung berantakan. Bukan berantakan, maksudnya tuh fragile gitu, fragile kayak hati-hati gitu tipisnya. Itu emang tipikal idol tuh kayak gitu. Dari chorusnya mulai naik pelan-pelan, ada perbedaan mood dan ada perbedaan ketukan juga. Gue suka bagian agak Latin drum gitu ya, yang detak 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 detak, nah gitu. Jadi nggak terlalu meledak-ledak tapi berani gitu lagunya. Berani lah, meledak tapi berani gimana ya. Berani akan ledakan dong. Pokoknya ini seperti lagu yang nggak terlalu agresif yang pasti ya. Punya vokal melodi yang easy listening juga. Progresinya tuh luas, bisa kemana-mana. Contohnya itu si keyboardnya itu tung ting tung ting tung ting tung ting tung ting tung ting, keriting bikin nuansa lagu ini tuh kayak
agak sedikit-sedikit melayang. Mungkin gambaran-gambaran harapan lah itu bisa disampaikan lewat permainan keyboard gitu ya kan. Harapan-harapan yang masih menjadi angan-angan, anjay kayak gitulah. Emosional sih, cuma nggak terlalu yang gimana gitu. Lebih kayak lagu yang berandai-andai gitu, yang punya makna berandai-andai, emosional tapi ya masih aman lah kira-kira gitu. Temponya juga medium, nggak terlalu cepet, nggak terlalu cepet, nggak terlalu slow gitu. Jadi emang ini ya clean banget lah piano atau keyboardnya itu juga menurut gue sih cukup dominan dan bisa jadi apa ya, jadi penguat struktur lagu ini gitu. Soft lembut, anjay lengkap amat ya. Ini kayak lagu yang punya makna pengakuan perasaan, tau gak sih gitu loh. Ya gitu, jadi kalau misalnya tadi gue bilang kayak ada perasaan harapan yang ditahan gitu ya, atau keraguan itu, makanya aransemennya itu nggak terlalu rame, sederhana, cuma bermakna gitu loh. Anjay apalagi dah. Oke, tapi ya ini ya, meskipun ini tergolong Vocaloid, gue ngerasa kayak nggak terlalu Vocaloid, agak human, tapi juga nggak menghilangkan ciri-ciri Vocaloidnya gitu loh. Dan ini menarik sih, berbeda dengan project yang kemarin ya, yang unit kemarin yang Leonid itu. Oke, next kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang berjudul Eleven, masih dari More Jam Project Sekai. Let's go everybody. Oh langsung. Halus. Menjangkau kita, untuk berhembus mendorong maju, dalam juga nih semuanya dimulai dari detik ini. Ini berasa nih vokal-vokaloidnya nih. Oke. Ini lebih enteng lagi nih. Raguan kok banyak banget ragu-ragu sih. Apalagi yang bisa diandalkan? Oh, jangan patah semangat dong. Segala hal yang tampak bersinar selalu berdampingan dengan kesedihan. Saya suka itu, segala yang bersinar pasti ada kesedihan. Aduh, perasaan yang tak berakhir. Begitulah cinta. Loh, pakai kali. Kemudian ku angkat kepala. Ada unsur bersedihnya juga sih. Berharap langit bisa melarutkan segalanya. Oke. Siap. Masih punya tema yang sama nih kayaknya nih. Dapatkan semua agar kesedihan mereka. Oke, ini agak menggembirakan. Bayangan diriku. Oke, optimis ini, optimis. Ini lebih ke gitar ritme ini, lebih balad ini, lebih balad rasanya.
Aku takkan pergi. Yes. Meski ragu, ada optimistik di dalamnya. Yes. Eleven, Project Sekai. Oke, kenapa harus 11? Kenapa harus ke 11 ya kan? Ada apa dengan 11? Apakah ini tentang sepak bola ya, pemain ke-11 atau gimana ya? Kalau ngomongin 11 ya, ini kan kayak oke, kita ngomongin idol ya. Idol, anggaplah idol ini kan adalah kumpulan orang-orang yang terbaik ya. Seperti sebuah kompetisi yang ya idol, gimana sih kompetisi idol? Kalau 1 sampai 10 itu kan 10 terbaik. Nah, ini ke 11 itu kayak nanggung gitu. Kalau misalnya dari kacamata idol ya, saya juga tidak begitu paham sih makna yang pasti di dalam lagu ini. Cuma tuh kalau kita ngomongin 11 itu ya posisi di luar 10 besar gitu kalau ngomong dari konteks idol ya. Hampir masuk, hampir cukup, tapi tuh belum waktunya, belum terpilih. Jadi kayak ini tuh lagu-lagu yang kalau konsepnya di apa ya, serempet-serempetin ke idol ya, mungkin ya kayak lebih realistis di dalam pertandingan atau dalam kompetisi gitu ya. 11 itu ya bukan berarti dia tidak bagus gitu. Kadang-kadang menentukan 10 terbaik itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang udah masuk dari 10 besar tiba-tiba tereliminasi lagi gitu kan, biasa itu ya di dalam sebuah kompetisi. Nah, 11 itu tuh ya menggambarkan kayak bukan gagal tapi nyaris gitu loh. Kan kalau nyaris kadang-kadang itu lebih sakit ya. Makanya tadi tuh ada satu kalimat ya, bersama kegembiraan bersama sinar ada kesedihan. Oh, itu tuh kan gitu. Mungkin 10-nya bersinar sementara 11 itu merasa sakit gitu. Nyaris, karena nyaris menang. Ini sih ini imajinasi saya aja sekali lagi gitu. Tapi Eleven ini ada punya unsur optimistik di dalam liriknya gitu. Jadi ada usaha keras yang nggak kelihatan tapi dia tuh tidak menyerah. Rasanya seperti itu. Jadi udah kerja mati-matian tapi tetap aja dipinggirkan gitu. Cuma bukan berarti 10 besar itu adalah yang terbaik. Jangan-jangan yang 11 pun juga bisa meniti kehidupan karir atau perjalanan yang lebih baik daripada 10 itu. Karena kehidupan ini sangat dinamis, geng. Tidak ada yang bisa menebak. Hari ini di atas, besok di makin atas gitu ya kan. Kayak gitulah. Pokoknya ada unsur-unsur optimistik di lagu ini. Sebenarnya ya sama lah, ada harapan juga kayak lagu If tadi ya. Ada harapan, ada keraguan gitu, ada underestimate diri sendiri. Tapi sekali lagi ini lagu mungkin karena dibungkus dengan balad jadi berasanya tuh happy meskipun punya cerita yang luka, anjay, cerita luka yang mendalam. Aduh, gue ngomong filosofis banget ini dah. Oke, secara lagu ini sebenarnya nadanya datar ya, almost flat, tetapi pelan-pelan punya tensi yang naik. Tapi mungkin tensi yang naik itu gua lebih ngerasa kayak lagunya tuh tensinya itu naik dari aroma liriknya, anjay, aroma dong ya kan. Jadi bukan yang sesuatu yang meledak gitu. Lurus, santai, tenang, stabil, tetapi di dalamnya itu punya gejolak yang sebentar lagi meledak. Tapi itu gue ngeliat justru dari liriknya ya. Di sini nggak terlalu banyak aransemen-aransemen yang dominan gitu ya, karena memang tipikal gaya-gaya pop ballad tuh ya yang penting bercerita, storytelling seperti itu kira-kira. Jadi nggak terlalu banyak dominasi sama aransemen kayak tadi tuh si If yang punya dentingan-dentingan piano. Cuma ini enggak, ini mungkin lebih tipikal lagu yang storytelling, jadi lebih fokus kepada vokal dan lirik. Kayaknya sih kayak gitu kira-kira ya. Ini semuanya hanya bayangan dan imajinasi. Benar atau salahnya hanya kalian dan Tuhan yang tahu ya. Cuma ya kalau misalnya dilihat dari segi struktur, ya lagu ini agak flat, cuma ya di dalam flat itu ada gejolak yang meledak-ledak gitu, anjay. Ya gitulah pokoknya. 11 itu pertanyaan gue, kenapa harus 11 gitu. Ini gue cuma balik lagi ya, nyerempet-nyerempetin ke idol karena memang si More More Jam ini punya konsep yang idol gitu. Ya
tetap berjuang meskipun kita tidak masuk ke 11 besar. Hari ini kita 11, besok kita jadi 1. Karena 11 itu 1 sama 1. 1 dan 1 tuh seperti itu 11. Intinya kita bisa jadi nomor 1 dalam versi apapun. Itu jadi ini lagu meskipun Vocaloid punya unsur manusiawi yang sangat menggugah batin gitu loh. Wah, hebat lah. Agak lebih ini ya. Agak lebih soft, lebih fragile, tapi lebih dalam maknanya dibanding yang Leonid kemarin. Oke, next everybody. Kita masuk ke lagu ketiga. Anjay, cepet banget lagu ketiga. Oke, let's go. Lagu ketiga ini adalah judulnya Fun, More Jam. Let's go everybody. Oh, lebih elektronik tune. Yes. Oke, ini lebih danceable. Oke. Mari kita istirahat sejenak sebelum lanjut. Capek dong. Oke, ada tangga. Andai aku bisa meringankan beban yang ada di pikiranmu dan menjadi pelengkap bagimu. Ini lebih berasa Vocaloidnya, musiknya ya, berasa banget Vocaloid musiknya. Oh, kan suka dan duka selalu ini, tapi selalu bersama. Oke, optimis lagi nih lagu. Gagal pun tak masalah, nah kan? Nggak akan tulis lagi. Versi terbaru dari mimpimu. Udah jelas lah ini. Oke. Oke. Alright. Cepet-cepet loh. Oke, ada tangga. Lagunya judulnya Fun. Bahkan aku oke berubah nih. Oh, capek juga. Namun kalau yang berkata apa padaku. Yes, upbeat lagi. Ini danceable banget. Ini lagu yang punya gaya ada unsur-unsur kayak game-game musik ya gitu loh. Kayak apa sih? Ya kayak lagu-lagu game-game 2D gitu loh, pixelate gitu kayak gaya-gayanya gitu ya. Cuma ya nggak kental banget gitu. Ini lebih ke electronic tune, cuma gue ngerasa kayak vibes-nya tuh agak lebih vintage gitu. Oke. Yes. Lagu bagian krempeng itu tuh yang enak tuh. Itu tuh bagian krempeng itu tuh yang enak nih. Gua ulang dikit. Ini agak sedikit bikin transisi ya. Bikin transisi sebelum transaksi terjadi. Nih krempeng. No bass, no kick. Ini udah jadi kayak transisi nih. Oke, upbeat lagi, naik lagi. Meski mengulang dari nol atau membuat kesalahan, aku akan selalu ada di sisimu. What the hell? Alright. Yes. Kamu sangat lemah. Kepur dalam. Kamu bisa bangkit. Alright. Yes everybody, fun, more jam. Wah, ini sekali lagi ya selalu punya relasi nih dari setiap lagu. Kalau gua ngerasa ya ini kan
Lagu pertama If itu dia lagi berandai-andai kah apa itu. Pokoknya kayak ada unsur dia lagi kesedihan gitu ya. Fun ya apa fun dong. Sih, If. If itu kayak ada keraguan dan harapan, dan kemudian di Eleven itu punya nuansa sedih dengan merasa tersingkirkan atau tereliminasi ya. Cuma kalau di Fun ini tuh kayak jadi lagu obat, lagu penutup yang jadi obat atas segala luka yang ada di dalamnya. Yang lagunya ini udah pasti ya bawaannya fun gitu, tapi ada lirik-lirik tuh yang kayak mengingatkan gitu, meskipun aku gagal aku akan menginstal ulang lagi mimpi-mimpiku itu. Wah, itu yang penting ada kamu gitu. Jadi lagu ini udah jadi obat buat semuanya sih ya. Fun datang sebagai lagu yang daripada gua sedih, gue tetap ada di sini kok, gue tetap hidup, dan gue milih untuk lebih fun sekarang gitu. Ini bukan denial, ini bukan nolak, tapi kayak apa namanya, motivasi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lagu ini emang temanya lebih ke joyful ya, udah pasti joyful, mengambil kembali hak-hak kebahagiaan yang tertunda gitu. Tetap tersenyum meski kita tahu dunia itu keras gitu. Mungkin kalau dunia ini dunia idol kali ya. Dan Fun itu jadi lagu kesadaran, bukan kebodohan. Jadi bukan ngebohongin diri sendiri gitu, tapi sadar bahwa hidup tuh terus berlanjut meskipun ada sisi luka dan duka, tereliminasi, tersingkir, terpinggirkan, kecewa dan keraguan apapun itu. Nah, lagu Fun ini tuh benar-benar jadi obat dari segala cerita dari dunia yang sangat amat keras ini, gengs. Udah pastilah kalau namanya Fun, pasti lagunya ini ya punya unsur yang playful sekali, dan kemudian juga ngebangun perasaan biar tetap happy gitu. Dan ini udah lebih chorus yang pecah ya. Pecah tuh maksud gue tuh untuk menyampaikan sebuah kebahagiaan atau fun itu sendiri. Dari judulnya ini emang dikemas dengan gaya yang sangat cerah, sangat funny, sangat gembira. Jadi nggak terlalu agresif, tapi kayak let's go again lah ya kan. Let's go lah, kita happy happy aja, mau menang mau kalah, mau susah mau sedih, yang penting kita tetap harus fun. Biar apa? Biar masa depan kita itu tetap berlanjut lebih baik. Karena hari ini bukan kegagalan. Hari ini meskipun kita ada di peringkat 11, tapi kita tetap harus fun, karena besok mungkin saja if kita jadi nomor 1. Anjay. Ceritanya tuh kayak gitu ya. Aduh, gue jadi heboh sendiri nih. Ya, temponya cenderung agak lebih cepat karena emang ini gayanya lebih playful, dan kemudian banyak synthesizer yang cheer up gitu ya, yang punya dominasi bikin aura musik jadi lebih happy. Ada unsur-unsur jam apa namanya sih, vintage gitu loh di bagian apa tuh dance. Jadi kayak lagu-lagu game, ngerti gak sih lu? Pasti kalian pernah dengar lah lagu-lagu kayak gini. Ini tuh bukan EDM yang kekinian gitu, tapi yang tidak lekang oleh waktu, classic but not plastic, old but gold. Nah, ini kayak gitu loh. Jadi nggak norak, jadinya nggak penuh gimmick. Karena apa? Karena ini tuh punya energi yang sangat bagus pada dasarnya lagu ini. Pokoknya Fun itu tentang kita, tentang saya, kamu, dan siapapun yang pernah gagal di tahun ini. Mudah-mudahan dari segala hikmah yang kita rasakan, pengalaman kita alami selama 2025 ini, kita bisa lanjut ke 2026 yang lebih lebih apa ya? Lebih memukau. Lebih amazing. Oke lah, pokoknya bombastis. Oke, that's 3 lagu yang sangat bercerita. Ini lagu yang gak bisa terpisahkan sih. Entah apa yang ada di dalam dunia yang mereka maksud. Kalau memang ini gaya-gaya idol, mungkin kayak ya persaingan antar idol lah atau apa gitu ya. Cuma kalau dari garis seluruhan dan in general, pokoknya kita harus menutup hidup ini dengan fun. Oke, kalau gitu cukup sekian
dari saya tentang project Sekai kali ini. You need more jam. Terima kasih Bang Sin atas rekomendasi yang sangat dahsyat dan sangat jadi pengingat buat diri saya sendiri juga ya. Pokoknya selalu semangat selalu dimanapun kita berada, selalu optimis, jangan underestimate diri kita sendiri. Pokoknya free, keep moving life. Kita ketemu lagi di lagu berikutnya, di video berikutnya. Well, see you next time, motherfucker.